warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan berbagai peluang, ada kisah inspiratif yang patut mendapatkan perhatian lebih. Rio Handaka, seorang pemuda asal Pematang Siantar yang kini tinggal di Nagori Rukun Mulyo, Kecamatan Panombean Pane, Kabupaten Simalungun, membuktikan bahwa semangat, ketekunan, dan kerja keras dapat mengubah nasib. Rio yang akrab disapa Jauh Potret, memulai perjalanannya di dunia peternakan kambing pada awal tahun 2024. Bermodal 3 ekor kambing, Rio menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal hingga minimnya pengetahuan tentang dunia peternakan. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Rio aktif mencari ilmu, baik dari kelompok peternak berpengalaman maupun literatur terkait peternakan kambing. Dengan dedikasi dan ketekunan, usaha ternak kambing Rio berkembang pesat. Jumlah kambingnya kini telah mencapai puluhan ekor, dan Rio berhasil memproduksi susu kambing siap minum yang tak hanya segar, tetapi juga praktis dan higienis dalam kemasan. Produk susu kambingnya kini diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Keberhasilan Rio dalam peternakan kambing ini tidak hanya mencerminkan semangat wirausaha yang tinggi, tetapi juga memberi inspirasi bagi generasi muda untuk berinovasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Sebelum terjun ke dunia peternakan, Rio adalah seorang fotografer profesional di Pematang Siantar. Ia juga aktif dalam mengembangkan pariwisata lokal, termasuk olahraga arung jeram dan pengembangan objek wisata. Pengalaman ini memberinya wawasan luas tentang potensi lokal dan bagaimana cara mengembangkannya. Ya, Bang, bisa Bang jelaskan Bang jenis pakan apa aja yang diberikan kepada kambing ini Bang? Ya, yang nomor satu yang pertama ini ampas dari kedelai tempe. Kami ngambil dari pabrik tempe yang ada di sekitaran kampung ini, Rukun Mulyo. Ya, terus yang ini makanan dan nubi yang kami sebut dengan silase. Silase ini bertujuan untuk penyimpanan makanan yang tahan lama. Nah, manfaatnya ini banyak, mengurangi hijauan. Yang namanya konsentrat ini mengurangi hijauan, sedangkan ini tahan lama penyimpanan. Ini Bang, yang jenis pakan yang ini itu campurannya apa aja itu Bang? Ini apa tempe, kedelai, kacang kedelai. Kacang kedelai. Oh, ada dicampuri dengan bahan-bahan yang lain Bang? Ya, seperti saya campur seperti mineral, baru tetes tebu, molase, baru M4. Oh, berarti sifatnya difermentasi nih Bang ya? Kira-kira sebelum bisa dipakan sama kambingnya butuh berapa lama untuk difermentasi itu Bang? Kebutuhannya cukup 1 hari aja. Oh, 1 hari aja? Jadi langsung bisa kasih. Udah bisa langsung kasih pakan ya? Nah, untuk yang daun ubi ini apakah ada campuran yang lain Bang? Garam. Campuran garam ya? Garam. Garam doang. Kemudian berapa lama diendapkan Bang? Ya, ketahanannya bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya? Tapi dalam tong ini. Oh, jadi nggak harus setiap hari mencari daun ubi ya ke ladang-ladang ya? Oh, begitu ya Bang ya? Penyimpanan. Abang dengan siapa Bang namanya? Bang Andre. Bang Andre ya? Oke, warga mana Bang? Rukun Mulyo. Oke, mantap.
ini adalah salah satu produk dari kelompok ternak apa tapi namanya, Bang? Pekarum. Pekarum ya. Nah, inilah produk susunya, yang dimana ini susunya ini baru saja diperas dari kambingnya dan bisa langsung diminum. Oke, kita coba ya pemirsa. Mantap ya, Bang ya. Ya pemirsa, ini kondisi susunya masih hangat ya, dan rasanya pun ya seperti susu kambing lah layaknya. Gimana? Hanya saja mungkin ada rasa amisnya sedikit ya, Bang ya. Biasalah namanya langsung kan. Mungkin kalau diolah dengan lebih baik lagi, amisnya bisa hilang ya, gitu ya. Ya pemirsa, kalau seandainya pingin konsumsi susu kambing ini, bisa nanti hubungi rekan kita, bisa juga nanti dari tim analisa. Artinya susu kambing ini sangat banyak manfaatnya. Untuk itu pemirsa, tetap ikuti kegiatan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Kali ini masih dalam program Kombur-Kombur, yang dimana kita berbicara tentang pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda inspirasi tentunya. Ya pemirsa, kali ini narasumber kita orang yang kalau di Siantar ya, seluruh anak-anak muda pasti mengenal dengan sosok pemuda kita ini, yang dimana beliau ini banyak menggeluti profesi bidang, mulai dari entertain, mulai dari dunia pariwisata, mulai dari komunitas-komunitas. Banyak sepak terjang yang udah dimainkan dia di Pematang Siantar. Untuk itu pemirsa, langsung aja kita sapa dulu. Halo, Rio Handaka. Sehat, men? Sehat, men. Aduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Sudah lumayan lama setahun. Aduh, men, sambil ngopi lah dulu. Ini ada produk kopi andalan terbaik di Siantar ini. Coba ngopi nih. Ya, punya teman kita juga nih. Oke. Ya pemirsa, langsung aja kita tanya-tanya langsung pada narasumber kita ini. Wah, coba kau ceritakan sedikit backgroundmu dan namamu dan aktivitasmu saat ini, Pak. Oke ya, ini nama asli lah ya. Ya, ya, nama asliku itu adalah Rio Handaka. Saya kelahiran Siantar. Terus saya sekarang sudah beristri ya, lah ya. Sudah berkeluarga, mempunyai satu anak perempuan. Oh iya. Jadi kita ini sudah lama memang ketemu kita ya, ya. Jadi memang udah banyak lah memang lika-liku kehidupan. Lika-liku kehidupan luar biasa kan ya gitunya. Jadi gini, kalau untuk background aku ini, aku seorang pengusaha sih, pengusaha kecil-kecilan yang dari dulu ibaratnya mengikuti perkembangan kota Siantar gitu tepatnya, tapi belakangan ini agak meredup gitu. Sebenarnya bukan meredup ya, jadi agak meronda dikit ya. Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Gitu ya. Wah, mulai dulu aku mengenal sosok kau itu ya bisa dibilang multi talent ya. Banyak skill-skill yang kau pelajari, mulai dari pariwisata, fotografer. Coba kau ceritakan dulu pengalamanmu meniti karir di profesimu mulai dari awal sampai sekarang ini, Pak. Silakan, Pak. Panjang dulu. Jadi seperti ini sebenarnya. Dulu aku pernah bekerja online ya, pekerjaan di perusahaan, salah satu perusahaan besar lah, perusahaan rokok di kota Siantar gitu kan. Waktu tamat SMA. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2013. Oh, 2013 ya, tamat sekolah berarti ya? Tamat sekolah langsung ke situ. Terus belanjak dari situ. Tahun 2016 aku mulai untuk usaha. Usaha kecil tapi nggak dapat. Dari situlah aku menjumpai kawan-kawan, yaitu komunitas. Jadi komunitas
namanya Rarat House. Nah, dari Ya, sini ya. sebenarnya titik karirnya nih, dari Ya, sini ya, dari ya, Rarat ya. House ini. Jadi Rarat House ini kita digabungkan bersama orang-orang yang multi talent semua nih. Ada yang arsitek, ada yang fotografer, ada yang desain baju, sampai ada buat clothingan, Ya, ya, kayak ya. gitu kan. Ada yang buat tentang aksesoris kalung, gitu kan. Pelukis ada juga ya? Pelukis pun Oh, ada, iya. pelukis. Pokoknya beberapa semua elemen jadi satu lah di situ, gitu lah. Situ dulu lagi hangat-hangatnya memang Rarat ya. Nah, di situ aku belajar fotografer bersama teman kita itu Tado. Lu teman SMA, di SMA nggak akrab, di komunitas akrab. Oh gitu. Tado dan bersama Nepi. Oh iya, kenal aku, kenal aku ya. Jadi disitulah kita ini memang ibaratnya belajar sama sih. Aku situ awalnya tidak tahu ini pertama kalinya sih. Tapi itu men sebelum aku ke Rarat itu men, aku dulu pernah merintis Bukit Indah Simajarunjung bersama Pak Ubul. Oh iya. Kayaknya kau juga ikut lah. Oh iya, cerita. Jadi sebelum masuk ke fotografer ya? Fotografer, Oh, iya, sebelum iya. fotografer ya. Iya. Jadi sebelum fotografer itu aku dulu ke pariwisata lah, karena basicnya dulu kita kan dulu suka camping. Nenek gunung ya. Anak gunung kan, gitu kan. Terus. Jadi anak gunung, jadi kita ini camping di Bukit Indah Simajarunjung yang awalnya dulu itu memang parah lah kan gitu Ya, tempatnya ya. ya kita tanda kutipnya tempat orang pacarannya sebenarnya dulu sih kan. Ya. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ubul apa segala macam, jumpa sama yang punya tanahnya itu, bagaimana kok misalnya bisa jadi wisata. Singkatnya langsung terjadilah ini pariwisata bis Bukit Indah Simajarunjung. Artinya kau dengan Pak Ubul dan tim lain lah yang menginisiasi untuk menjadi tempat wisata itu ya pertama kali ya? Iya, sebenarnya udah ada, cuma tidak terkelola dengan baik. Baik. Oh. Maksudnya kita jadi terkelola dengan baik. Nah, Apa aja kemarin itu Pak? Wisata yang pernah kalian buat di situ? Flag Fox, Ya, Flying Fox. baru kalau campingnya itu kan memang udah lama itu tempat camping ya. Awalnya dari camping kan kita tengok, ini bagus ini ya ada Flag Fox ya. Flag Fox baru kayak ayunan Yang tinggi besar itu ya? Oh iya. Baru sama apa namanya? Viralnya itu rumah foto di pohon itu. Iya, rumah pohon. Tapi itu gak lama. Iya. Setahun 2 tahun itu kemudian akunya sudah lari ke Rarat Potretnya itu, ke jumpa anak komunitas gitu. Jadi, udahlah dulu. Iya. Ya kencur kan kayak Ya, gitu ya, kan. ya, Tapi ya. sebelum juga aku masuk ke situ ke Raratnya ini, yang sudah dari bis itu Pak Ubul ini memang sosok memang keren lah sebenarnya ya untuk dunia adventure ya. Iya. Mungkin kau pun men sudah memahami. Ya paham kali lah, aku akui lah memang brother kita satu itu yang mana mendidik kita bisa hebat seperti ini Pak. Itu gak bisa kupingkiri itu. Memang mental, fisik, dia memang. Iya. Sudah dari bis kita main arum jeram, ya kan? Iya, Main arum jeram ini memang real lah kata-katanya waktu Iya. merintis di Baku. Wah, iya. Itu ya. Itu salah satu pemirsa, itu salah satu destinasi wisata Arung Jeram pertama kali di Kota Pematang Siantar, yaitu ada di Baku. Nah, Di terus, Pak? Baku. Nah, jadi gini, banyak sih kata-kata motivasi dari brother kita itu, Ya. Pak Ubul ini ya. Aku masih ingat dengan kata-kata Tuhan bersama orang-orang pemberani. Jadi ketika kita Iya. kalau kita nih pacu berani, berarti kita bersama Tuhan ya. Jadi sampai terbenak itulah aku dulu tidak, udah hantam aja semua. Iya. Jangan takut, terabas saja. Tuhan bersama orang-orang pemberani. Itu kata-katanya masih di dalam ya. Memang terima kasih sekali sama Pak Ubul udah bisa membuat fisik dan mental kita ini sekuat baja. Jadi seperti itu. Sudah berapa lama juga kita bermain di wisata. Ada sesuatu tragedi, aku dulu main arung jeram untuk membuat aku agak trauma sedikit sebenarnya. Main arung jeram di Sungai Asahan. Terbalik pula. Itu sungai nomor 3 ya? Nomor 3 Terbaik di dunia ya? Di dunia. Nomor 2 di Asia nggak salah. Iya. Kan gitu. Nah, terbalik ini perahu ini. Jadi kita mikir gini, bisa nggak kencur tanpa mengambil resiko?
menjadi fotografer. Inilah dia. Itu ya sebenarnya awalnya. Iya ya. Barulah masuk ke rarat ini belajar untuk fotografer, untuk bermain-main yang seperti yang lain lah. Itu masuk ke ranah event-event juga kalian itu ya? Nah, ini sebelum. Oh sebelum. Jadi gini, Rana, kita sudah belajar di rarat ini. Ada juga lah ibaratnya basic memang untuk membuat event-event lah sebenarnya. Iya. Kita bergelut di situ, buat podcast juga dulu, buat podcast apa segala macam kayak gitulah. Belajar lah intinya. Nah, sampai sekarang itu kita membuatnya sampai ini ya, sampai punya usaha fotografer lah untuk di dunia weddingan maupun di event-event. Iya. Kalau Itu ya. iya, jadi kalau misalnya event-event, ya seperti event Iwan Fals kemarin. Oh yang baru-baru ini ya? Ya. Iya. Kan gitu, baru itu sebenarnya bukan awak yang membuat Iwan Fals itu datang, cuma kita bisa lah motret di situ gitu kan. Iya. Noah Iya. kemarin, baru tempat lain-lainnya lagi. Berarti banyak juga lah band-band terkenal yang udah pernah gua foto ya? Sebenarnya lumayan lah, Lumayan ya. kayak Candil Serius itu Ya. sama 420. Iya 420. 420. Band-band 420 itu ya. 420. Ya, slow semuanya. Slow ya. Iya. Mata merah bukan karena iritasi, tapi kurang. Iya. Jadi di situ. Jadi memang banyaklah bergelut di bidang dunia fotografer ini sangat lumayan lamah lah untuk bergelut di bidang dunia fotografer dari weddingan, event, sampai ke instansi-instansi seperti Bank Indonesia pun juga kita, Sebolga, Ciantar, itu sih. Artinya untuk profesi fotografer inilah profesi yang cukup lama kau tekuni ya dibandingkan yang lain-lainnya. Benar. Gitu ya. Terus selanjutnya itu aku dengar katanya kau sempat bergabung dengan beberapa komunitas yang bergerak di bidang entertain. Itu cuma ada ceritanya, men? Ini sesudah dari raratnya lagi kan? Memang itu lali-kaliku tadi kan. Kita bergaul itu dengan ada sih, ini boleh sebut nama ini? Gak apa, sebut aja. Jadi dulu aku itu bergabung sama Juju Entertainment. Masih hidup dia tuh? Itulah nggak tahu ya. Aku dengar katanya di Rantau Parapat itu enggak? Itulah nggak tahu. Pokoknya dulu salah satu untuk menaikkan fotografer pun juga dia memang Juju juga, ya? Juju sosok Juju itu memang sebenarnya orang baiknya sebenarnya. Iya. Tapi nggak tahu belakangan masalahnya itu kok jadi orang jahat kan? Kita nggak tahu. Kepleset ini ya. Tapi dulu salah satu untuk jadi motivasi tuh. Iya. Mungkin orang Siantar nih paham dengan sosok Juju. Iya. Dulu orangnya gimana kan kayak gitu. Dan aku merasa juga sih dampak dari dia. Kayak masih lah. Kayak masih ini udah tahu deh nih. Dulu kita bergabung juga nih sebenarnya. Aku gabung di pikir-pikirannya aja ya, Pak. Cuma karena udah meleset kita agak menjauh. Iya, karena mulai bahaya nih dampak ini kan atrik lah lu. Jadi memang ibaratnya dia memang sosok memang kayak gimana ya? Dia sosok entertain kali sebenarnya. Di Siantar ini ya. Dia MC gitu kan. Dia suka dulu waktu kita gabung suka belajar dia dulu kan tentang MC ini, attitude-nya apa segala macam. Mungkin karena ada sesuatu ya yang untuk bisa kan tak selamanya orang itu di atas itu. Betul. Karena semakin kita di atas ini semakin diterjang badai gitu kan. Ternyata ada kepleset. Untuk kita nggak ikut. Untung itu nggak ikut ya pada saat dia terpleset ya. Kayaknya kita dua jago cari apa nih, Pak. Kita kayak misalnya ini udah mulai gak baik, kita agak menjauh dikit. Sebenarnya nggak nyari aman, lebih bagus menghindari. Seperti itu dia. Aduh. Jadi seperti itulah kalau kita lika hidup tentang dunia fotografer ya. Nah seperti itu. Oke, Wak. Selanjutnya, Wak, setelah dari dunia entertain ini bergabung dengan Juju, selanjutnya gimana kisahmu itu? Nah, kisahku ini memang agak dramatis. Memang kali-kaliku itu kan pasti ada belok ke atas, kiri, kanan, bawah, jurang, semua kita masuk gitu kan. Nah, salah satu ada namanya dulu kita jumpa sama abang-abangan lah kan gitu kan. Abang-abangan
terus dia melihat kita gitu, ini potensi nih gitu, Ya, potensi nih, ini anak-anak potensi nih, tapi nggak perlu aku sebutkan. Ya. Nah kita membuat perusahaan. Jadi karena aku di dunia fotografer ini udah lama nih, apa yang harus kita lakukan lagi nih selain fotografer gitu kan. Nah, kita sempat membuat Videotron ya, Videotron Siantar dulu pertama kalinya. Mungkin banyak dulu, mungkin orang banyak ide yang untuk membuat Videotron itu di Siantar banyak, tapi nggak terlaksanakan atau terrealisasikan kan gitu kan. Nah, di kitanya itu terlaksanakan itu gitu kan. Setelah aku berbincang, setelah aku merayu bagaimana untuk profitnya segala macam, datanglah di Videotron. Nah itulah di PT lah salah satu. Itu pertama kali Videotron di Kota Pematang Siantar ya? Siantar. Jadi kayaknya kau pelopor ini Wak ya. Mulai dari pariwisata, di fotografer, ini masuk. Kayaknya jago juga insting nalurimu ya. Sebenarnya bukan pelopor sih. Tapi melihat celah rezeki. Peluang ya, peluang ya, agak bijak kok ya. Jadi kita lihat di situnya, oh ternyata ini belum ada di Siantar nih. Sekarang itu udah pakai Videotron ini semua. Ayo kita bangun Videotron ini. Nah, ternyata abang itu memang sangat baik. Dia mau mengiyakan aspirasi kita gitu kan, kawan-kawan gini kan. Jadi sangat hebat juga abang itu untuk orang Siantar yang tidak tahu mengenai Videotron, jadi ada yang tahu ini. Cara mengaplikasikan Videotronnya, itu kan visual itu sebenarnya itu kreatif itu kan gitu. Betul. Itu visualnya semua. Jadi aku aja ini jadi pingin tahu ini men. Jadi pingin tahu itu. Kita belajar, jadi maaf cakapnya kita lah ini ibaratnya yang tahu pertama kalinya di Siantar menggunakan Videotron ya. Tapi kalau misalnya aplikasinya itu mungkin orang banyak ada yang tahu. Tapi langsung aplikasikan ke Videotronnya itu kayaknya baru kita ini gitu kan, kita yang masang semua. Nah itu. Tapi pun ya di beranjaknya kita naik dan kesuksesan ini di dunia entertain Videotron ya. Videotron ini ada juga dramatis sedikit. Coba ada dramatisnya ini. Jadi mungkin gitu ya. Kita ya sebagai manusia itu, kalau aku pribadi ya, aku sekarang udah banyak belajar sih. Sebenarnya itu jatuhnya pembelajaran sih. Tuhan itu ngasih pelajaran Di balik sebuah musibah ataupun masalah ya. Jadi gitu. Ini dikasih pelajaran sama Tuhan. Itu terlalu sombong kan gitu mungkin dulu saat itu ya. Kalau kita merasakan itu kita nggak terlalu sombong. Mungkin orang lain ini kok banyak kali sombong, banyak kali menyinggung orang mungkin. Nah, jadi di balik peristiwa itu, disitulah memang hancur-hancurnya. Aku keluar dari situ. Kita nggak tahu nih mau berkarir dari fotografer lagi, kita merintis lagi nih. Tapi kan merintis ini kan nggak gampang. Kita harus panjilat. Harus pada jilat lagi, harus kemana? Semua lah jatuhnya kena kan ya gitu ya kan. Ya, harus bisa ngepel ya. Harus ngepel lagi gitu dia. Jadi memang dramatis. Mengenai kisah dramatismu tadi dengan adanya masalah tadi. Jadi ketika kita di atas itu kan pasti ada masalah itu ya. Nah, aku dapat di titik satu masalah. Ini masalahnya mungkin di orang-orang ini bisa lah ibaratnya gini, bisa memahami atau bisa melakukan masalah, menjalani masalah ini. Jadi gini men, aku tuh waktu ada masalah itu di bulan 3 kemarin, itu aku di situ aku besar masalah sampai di bulan 9. Bulan 8 lah, bulan 8. Nah, di situ aku titik-titik terendah sampai teman-teman ini tidak ada nih yang peduli nih. Nah, sampai teman-teman tidak ada peduli. Aku sebenarnya kita bukan meminta apa namanya ya, materi gitu, tapi ayolah apa? Aku ini punya kalian fotografer nih. Yang dulu kita bangun sama-sama, yang dulu kita bisa sukses dengan fotografer sama-sama gitu kan. Nah, ini nggak ada nih gitu kan. Nah, sampai aku ibaratnya datang lagi ke sana untuk membuka hati, udahlah. Kalau aku punya masalah, jadi maafkan aja. Maksudku gitu kan. Nah, aku ini lagi butuh nih. Bayangkan aku sampai kerja bangunan seminggu kan. Oh iya. Ya. Tapi itu orang Siantar nggak tahu nih. Buka nih. Iya. Ikut merinding aku ya, Wak ya. Itu loh. Nah, kita berharap, kita kan punya sosmed nih kan. Kita punya Instagram semua gitu. Kita nengok kan kita banyak nih ngejob nih. Banyak job orang ini, kenapa nggak dipanggil kan? Kenapa nggak dipanggil ya? Tapi mungkin aku ada salah mungkin sama mereka yang nggak bisa dimaafkan. Tapi kan
ya setidaknya walaupun aku ada masalah, tapi ada kebaikan yang aku buat Ya, dulu betul, gitu. betul. Tolonglah diingatnya gitu. Iya. Kalau kita yang lagi di bawah ini kan itu yang kita harapkan kan gitu. Iya, Nah, iya. sampai segitunya aku dulu kemarin sampai segitunya aku diserang, aku dilecehkan, nggak dilecehkan sih lebih tepatnya. Aku Difitnah ya? difitnah. Aku sebagai inilah makanya kayak gitu apalah semualah banyak lah yang di Penindasan lah. penindasan lah sampai kita ini nggak bisa bergerak. Kok nggak nelpon aku pada saat itu? Mungkin Bung Kemas ini lagi nenek daun-daun Oh iya. untuk mencari gitu kan. Terus cerita no. Jadi kita langsung kayak aduh gimana ya untuk kita nih punya keluarga nih, menghidupi keluarga gitu. Iya. Sampai turun lagi kita untuk mencari nafkah ini di kerja bangunan kan kayak gitu ya. Sampai rendah itu nggak Iya. pernah aku main dulu. Macakat Iya. nih ya. Serendah-rendahnya awak dulu kerja jadi supir alah kan Iya, gitu. iya. Nah, kita kan ibaratnya bisa bawa mobil gitu kan. Tak pribadi apa gitu. Kita sampai kerja bangunan nih. Iya. Tapi udah nggak lagi yang mau nerima. Jadi di situ kita mulai berpikir apa ya? Coba buat hal yang kecil aja dulu biar untuk kedepannya karena masalah sekarang itu bahkan berlalu ini. Tapi nanti poinnya ke depan ini apa ini kan gitu. Di situlah kulihatlah memang awalnya abangku. Dia buat kandang kambing nih. Iya kan? Iya. Buat kandang kambingku tengoklah kambing ini gitu kan. Apa yang bisa ku olah di sini? Keluar jiwa konsepnya. Iya. Di situlah awalnya kan. Langsunglah kita ngobrol gini. Apa yang bisa kita olah ya? Coba dulu, aku ini mampu untuk mempromosikan di dunia digital marketing. Nah, aku kan dulu pernah belajar di B itu ya untuk masalah UMKM apa segala macam. Ini kayaknya harus marketing digital nih gitu kan. Iya. Aku ciptakanlah. Namanya dulu pertama kali Kambing Siantar Simalungun, itulah di Instagram, di TikTok, sampai berkembang sekarang namanya Pekarum. Oh, apa itu Pekarum? Pekarum Peternak Kambing Rukun Mulyo. Oh, Itulah dia, inilah kampung inilah. Iya. Ini. Jadi itu kita adalah 3 orang ya, 3 orang untuk memikirkan itulah kemarin. Seperti itu. Jadi ya memang bisa kita panggil abang ini. Boleh. Oke. Bang Andre. Iya. Ini Bang Andre. Bang Andre ini salah satu kelompok peternakan kambing di sini juga ya, Pak ya? Gabung sama Mui juga ya? Iya, jadi gini, dulu aku sama abangku nih ya. Awalnya kan aku lihat abangku ini. Jadi abangku mengenalkan, wah ada nih, dia memang sosok anak muda nih kan. Jadi kan aku mikirnya gini, ini keren ini kalau misalnya dikemas dengan peternak muda milenial kan kayak gitu kan, atau kita kan generasi milenial ini atau Gen Z gitu kan, Gen Z kan gitu kan. Nah, ini keren nih kan gitu kan. Nah, jadi aku langsung mikir gini, ini coba nih dikemas dengan media dengan apa namanya media marketing kan kayak gitu kan. Nah ibaratnya aku paham ini dengan seperti itu yang pengalaman aku jumpailah sama abangku. Jadi jumpalah aku sama Bang Andres ini, rupanya sangat lama abang ini untuk bergelut di bidang peternakan kambing. Oke, Bang Dre, bisa abang ceritakan sedikit pengalaman abang di dunia peternakan kambing ini, Bang? Mulai kapan, gimana prosesnya? Silakan. Waktu dulu semenjak waktu SMA ya dibelikan kambing kepada orang tua pasang kan. Untuk disitulah baru belajar waktu pulang sekolah cari rumput, ngarit, pulang sekolah. Terakhir udah bekerja saya kayak gini-gini aja kehidupan ini. Baru belilah kambing yang lebih menghasilkan dan dapat sehari-harinya menghasilkan uang. Bergelutlah di dunia peternakan susu kambing perah. Oh iya. Disitulah awalnya. Nah, ini Bang jenis kambing apa aja yang ada di sini, Bang? Ya jenisnya ada 3 macam lah. Ada jenis peranaan etawa, yang kedua sapera, Iya. yang ketiga Anglo Nubian. Itu jenis-jenis kambing. Ini kambing lokal atau kambing dari luar ini, Bang? Dari luar. Dari luar ya. Oh. Terus Wak, bagaimana kondisi kelompok peternakan di sini, Wak? Nah, jadi kan ini aku sebenarnya orang baru sih sebenarnya untuk di kampung ini ya. Karena kan kita dulu di Siantar lebih lamanya kan gitu. Nah itu yang aku bilang tadi men. Peluang kan kayak gitu. Ya. Nah, ternyata aku lihat di sini itu sumber daya
sumber daya alam lah, ataupun sumber daya alam ya, untuk peternakan, pertanian itu, ini gila ini gitu loh. Jadi aku mikir gini, ini kok misalnya ditekuni, ini sangat keren, ini keren ya men. Gitu. Nah, sampai aku mikir gini, UMKM ini lagi galak-galaknya ini. Nah, aku bercerita sama Bang Andre ini, langsung ngomong gini, bagaimana kalau kita membuat susu kambing, tapi memang ibaratnya produksi malungun itunya ya Bang ya, awalnya kita ya. Bagaimana kita kemas ya kan kayak gitu kan. Tapi ya sabar Bang, kita bakalan kita kemas sesuai dengan harapan kita nanti dengan teman-temanku yang di Siantar seperti itu. Nah, sampailah sekarang kita itu ibaratnya memang dulu ada berempat ya, ada banyak ya. Cuma kita kan ibaratnya kalau misalnya kita berternak ini kan mandiri masih, karena kita belum ada bantuan ya. Selama aku bergabung sama kita belum ada bantuan ini, belum ada omongan apa segala. Cuma kita mandiri. Nah, kita harapannya gini, kita nggak perlu dibantu, tapi kita bisa. Nah, tapi kalau udah bisa ya dibantu juga kan kayak gitu jatuhnya kan. Nah, jadi kalau misalnya ke ini ke kitanya ini sudah gimana ya, sudah matang ya Bang untuk memikirkan pekarum inilah, pekarum. Beberapa macam dulu kita membuat baju untuk kelompok ternak ya, ternak untuk menembuskan ke dinas pertanian lah. Kan jarang ini men. Generasi milenial ini kan jarang kali generasi milenial yang bergelut di bidang pertanian. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, generasi milenial ini tahunya nih kita kerja itu di kantoran yang keren kan gitu kan. Nah, kita nih mikir sosok Bang Andre ini gini. Aduh, ini jarang nih orang-orang seperti ini gitu loh. Dia umur berapa Bang? 26. Nah, 26. Masih 26 Bang ya? Umur 26. Sudah bergelut di bidang peternakan kambing udah berapa tahun lah Bang? Sekitar mulai dari SMA. Dari SMA. Berarti kan satu. Memang di kampung ini memang ditunjukkan ini bahwasannya ada sosok-sosok orang yang ibaratnya ini bakalan bermanfaat nih untuk kampung ini. Kan kayak gitu nih. Jadi aku gitu, ini peluang ini. Kan dari dulu aku tahunya baca peluang aja. Gitu kan. Ini peluang ini gitu kan. Nah, sayang gitu loh. Sayang nggak diperbuat. Maksudku sayang gitu kan. Kita bin aja gitu. Ayo Bang, kita buat kita Bang. Apa yang belum ada pekarum, ayo kita buat pekarum. Nah gitu. Kalau misalnya kita dengar bapak-bapak lah pada umumnya membuat peternak kambing atau bagian pertanian itu biasa. Tapi kok misalnya generasi milenial sudah bergerak di situ, itu luar biasa. Ya. Situ sih poin itu. Jadi aku mengenal Jawa ini Bang, dia banyak nggak taunya memang, cuman semangatnya yang tinggi Bang. Modal semangat aja. Kita masuk ke segmen terakhir yaitu closing statement ya Wah. Bisa Wah ceritakan pandangan dan harapan ke depan kepada peternak kelompok peternak ini, apa nih harapan ke depan? Coba. Kalau dari aku sih harapannya gini sih, harapannya lebih pemerintah sih sebenarnya lebih ngasih ke generasi milenial, khususnya Pemkab Simalungun ya? Khususnya Pemkab Simalungun kan gitu ya. Karena gini, generasi milenial ini pasti kita bakal menjadi orang yang dewasa kan gitu kan, berdampak ke depannya gitu loh. Kita dari yang kecil aja sudah berhasil ini. Bang Andres ini udah berhasil ini, dia sudah mempunyai susu, bener kan Bang? Susu kambingnya, sudah punya semua lah. Dia jual beli kambing untuk akikah, kurban ya Bang, banyak Bang ya. Nah, umur dia gini dia udah punya usaha seperti itu kan gitu. Apalagi kalau misalnya diperhatikan sama pemerintah ya. Bisa lebih meningkat lagi ya? Lebih meningkat lagi dong. Kita bisa membawa gini, kita bisa membawa generasi milenial ini. Ya maaf cakapnya kalau di kampung ini ya generasi milenial ini ketika tamat SMA udah hancur gitu aja ya. Kerjanya kerja bangunan, maaf cakap nih ya, bangunan kemana-mana gitu kan. Nah, coba dulu kita bergabung, ayo kita membahas tentang kambing gitu kan. Nah, memang sepele, tapi yang sepele ini wah luar biasa kan kayak gitu ya. Jadi kita bisa membuat lagi tentang pemuda-pemudi peternak kambing
rukun mulio gitu ya Bang ya. Maunya kita kayak gitu sih sebenarnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Itu sih harapan kita. Pesan-pesanmu lah Wah kepada pemirsa Mona Lisa dan kepada warga-warga di Sidimulyo ini ya. Rukun Mulyo. Rukun Mulyo. Apa pesan-pesannya Wah? Pesan-pesanku itu untuk Mona Lisa ya, lebih kedepannya lebih keren lagi kan gitu lah. Dan ini sebenarnya program yang keren ya, program ngobrol-ngobrol ya. Kombur-kombur. Kombur-kombur. Nah, Ya. dari kombur-kombur ini kita bisa menyalurkan gitu kan, menyalurkan bakat kita, menyalurkan tentang apa yang bisa kita lakukan sehari-hari kita ya Bang ya. Ya kayak seorang pengarit ya kan, ngarit ya kan, bisa menghasilkan kan kayak gitu. Nah, kalau untuk rukun Mulyo ya, untuk desa kita nih lah, desa kita ini lebih diperhatikan sih. Kita Bang Andre ini sudah mulai dari dulu, dan aku udah mencontoh, udah banyak mencontoh. Coba lebih diperhatikan lagi. Abang ini sosok kayak apa ya? Sosok ini Inspirasi lah ya. Inspirasi untuk Ya, di warga rukun Mulyo ini Bang. Karena banyak yang mau meniru abang ini gitu kan. Bagaimana caranya? Kalau bisa kita dibuat kayak wadah gitu Bang. Itu lebih tepatnya sih. Ya walaupun sebenarnya Pelatihan. untuk saat ini orang abang dan kawah mandiri sebenarnya udah mampunya ya kan. Mampu. Hanya saja kalau diperhatikan pemerintah lagi bisa meningkat lagi ya produksinya ya. Karena gini, kita mandiri ini mampu ya sebatas apa kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya mampu, cuma sebatas. Tapi kalau misalnya kita didongkrak lagi dengan pemerintah, itu luar biasa. Kita semakin semangat lagi gitu loh. Ada yang mendongkrak kita, kita semangat lagi. Karena yang mendongkrak ini jadi semangat kan gitu kan Bang. Kalau nggak ada kesemangatan nggak terjadi nih seperti ini. Jadi Iya. Yang dimana kita tahu ya bahwasannya anak-anak muda generasi milenial itu lebih condong ke dunia instansi pekerjaan ya. benar. Sangat jarang dengan dunia-dunia peternakan ini. Benar. Iya sih. Sebenarnya lebih aman sih untuk main di dunia peternakan, apalagi di zaman sekarang itu ya kan. Iya. Pak Presiden kita, Pak Prabowo kita itu kan sudah melakukan dari kayak perkataan tentang untuk pakan, Ya, sandang pangan, Iya. sandang pangan. Nah, Termasuk ke programnya Pak Prabowo. ke situ kan gitu kan, kita nggak ke situ. Nah, karena ke depan kita nggak bakal makan internet itu. Iya. Kita bakalan susu pun bukan dari internet, Iya. dari kambing ini. Lagi. Makan padi kita makan. Nah, ada itu. Betul. Apapun kita tentang pertanian bakalan. Ya, pertanian, Gitu, peternakan. peternakan. Ya. Aku karena belum punya lahan aja nya aku. Kalau enggak aku bertani aku. Bertani, berternak. Kalau masalah lahan, nah aku pun nggak ada lahan. Tapi bergaul dengan yang punya lahan. Nah, itu dia. Iya. Jadi ada kesempatan untuk punya lahan nanti ke depannya. Gua akui kok bijak kali. Bijak kali Dia kamu ke lihat situ dia. peluang. Ya. Dia ke situ Oke. Baik pemirsa, itulah rangkaian kegiatan kita hari ini yang dimana kita mewawancari eksklusif ya secara langsung kepada anak-anak muda yang bergerak di bidang peternakan. Untuk itu pemirsa tetap pantau kegiatan kita terus karena bukan hanya kali ini aja kita bahas tentang peternakan kambing ini, bakalan ada segmen terbaru kita akan membahas tentang peternakan ini. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.